وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Masih di anjuran kuat untuk membaca Al-Quran menjelang dan saat Ramadan. Di sini pembahasan tentang membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil. Dianjurkan bagi orang yang sedang membaca Al-Quran agar membacanya dengan tartil serta memperbagus irama dan suaranya. Memperbagus irama dan suaranya, dan tentu lebih awal dengan tartil, yaitu dengan tajwid yang baik, dengan tenang menunaikan hak-hak dari huruf dan makhraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila," dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Wa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha." Akan dikatakan kepada para pembaca Al-Qur'an, seorang pembaca Al-Qur'an akan dikatakan padanya, Iqra, bacalah. Nanti dikatakan di mana? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Bacalah. Wa wartaqi, dan naiklah derajatmu di surga karena bacaan itu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan serta bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran dengan baik di dunia itu memberikan efek pada akhirat kita. Memberikan efek pada akhirat kita. Wa inna manzilataka 'inda akhir ayatin tuqra'u biha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung dari akhir ayat yang engkau baca. Sebagian ulama menafsirkan makna dari kalimat terakhir ini, apa yang terakhir kita baca dari Al-Quran di akhir hayat kita, yang paling terakhir, maka disitulah deskripsi dari kedudukan kita di surga. Wallahu a'lam. Kembali ini menunjukkan bahwasanya bacaan Al-Quran kita di dunia ini memberikan pengaruh dengan izin Allah terhadap posisi kita di akhirat. Sekarang kalau kita lihat bagaimana banyak dari muslimin dan tentu sebelumnya orang-orang yang kafir pada Allah, terutama Nasrani, cara beribadah mereka nyanyi. Ya, nyanyi lagu-lagu gereja yang mungkin dikreasikan oleh pendeta mereka atau orang religius di antara mereka. Yang mana itu tidak akan memberikan efek pada masalah surga mereka, karena kalau mereka wafat dalam keadaan kufur, tidak akan mereka masuk surga Allah. Namun coba sebagian dari orang-orang Nasrani yang wafat, ketika wafat di pemakaman itu dinyanyikan lagu favoritnya oleh teman-teman dan keluarganya. Siapa di antara kita mau diperlakukan seperti naudzubillah min dzalik?
Ketika orang butuh didoakan, butuh syafaat, butuh pengampunan Allah, butuh keteguhan untuk menjawab di alam barzakh, tapi orang-orang yang ada di atas malah justru mendendangkan lagu-lagu favorit dari ini. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW ketika duduk sejenak setelah selesai penguburan jenazah sahabatnya radhiyallahu anhu, maka Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk sejenak tunggu dulu di sini. Ya. Temani dulu mayit ini, temani dulu sahabat kita ini. Ya. Dan mintakanlah kepada Allah as-sabat, keteguhan buat sahabat kita ini di alam kuburnya. Fahinnahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya di alam kuburnya. Langsung jadi pertanyaan alam kubur itu man rabbuk, ya, siapa Tuhanmu dan seterusnya. Itu enggak lama setelah dikubur di tanah. Enggak lama, pertanyaannya di alam barzakh. Yang ketiga itu Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk doain dia supaya dapat keteguhan. Sekarang kalau orang-orang Nasrani sebagian baru dimakamkan, kita nyanyikan lagu-lagu kenangan dan lagu-lagu favorit dia. Na'udzubillah min dzalik, jawaban beda. Yang mana lagu-lagu itu tidak berefek, tidak bermanfaat sama sekali, dan tidak menyedikitkan azab, bahkan bisa jadi menambahnya kalau misalnya itu adalah bentuk meratapi. Maka bacaan Al-Quran yang kita baca, ikhwan, baik di hari-hari ini atau di bulan Ramadan, baik dalam rangka tilawah atau murajaah, bahkan dalam rangka belajar, maka semua itu akan memberikan efek pada akhirat kita. Dan itu yang kita cari. Kemudian dikatakan membaca dengan tartil. Apa maksud dari membaca dengan tartil? Yaitu membaca dengan perlahan, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Maka beruntung hamba Allah Ta'ala yang Allah karuniakan padanya kemampuan membaca sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhrajnya. Jadi yang belum bisa, maka ambillah keberuntungan tersebut dengan belajar. Ambillah keberuntungan tersebut dengan belajar sampai dia mendapatkan kenikmatan itu, dan belum terlambat untuk mendapatkannya, insyaallah. Belum terlambat untuk mendapatkannya. Jangan sampai nunggu wafat baru menyesal, karena sudah terlambat kalau sudah wafat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, bacalah dengan perlahan-lahan, sebab hal itu bisa membantu dalam memahami Al-Quran dan lebih menghayatinya dibandingkan membaca dengan hadr, yaitu cepat. Walaupun boleh bagi yang sudah bagus tajwidnya, tapi semakin baca perlahan, mentadabburinya, maka itu semakin membuat Al-Quran dan maknanya lekat di qalbu kita. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, membaca satu surat dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca Al-Quran seluruhnya dengan cepat. Dan ini sahih. Kecuali mungkin di bulan Ramadan. Ya, kecuali mungkin di bulan Ramadan, sebagian ulama memberikan exception atau pengecualian. Di bulan-bulan biasa kayak Sya'ban dan bulan-bulan lainnya selain Ramadan, membaca Al-Quran dengan tartil pelan-pelan lebih disukai memang daripada cepat-cepatan membaca Al-Quran seluruhnya. Tapi beberapa ulama atau sebagian ulama mengecualikan untuk bulan Ramadan, antum banyak-banyakan bacaan itu lebih dianjurkan oleh banyak ulama, lebih dianjurkan. Ini kata sebagian ulama. Sebagian ulama lainnya mengatakan yang lebih dianjurkan adalah menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk Al-Quran, dan tetap lebih afdal baca perlahan-lahan dengan mentadabburi, itu lebih afdal. Dan wallahu alam, ana pribadi lebih condong jika ada pendapat yang kedua ini, yaitu lebih afdal, yaitu memperpanjang durasi baca Al-Quran kita, tidak begitu cepat dengan target yang lebih-lebih, tetap target banyak bagus, namun mentadabburi Al-Quran itu adalah kepentingan yang besar. Jadi jangan sampai karena kita mencapai target, pengen capai target sehari 2 juz misalnya, atau sehari 3 juz misalnya, kemudian kita baca cepat-cepat, walaupun bagus, mampu, ya bagus alhamdulillah, tapi durasinya sama dengan durasi kayak kita baca di sehari-hari biasa, namun tanpa tadabbur. Tadabbur Al-Quran itu
nanti insya Allah akan dibahas. Tadabbur Al-Quran itu menjadikan apa yang kita baca itu seolah hidup dalam hati kita, tergambar faedah-faedahnya, makna-maknanya. Jadi seperti Allah Subhanahu wa taala sedang mengajak bicara kita, sedang memberikan khitab atau sedang memberikan arahan pada kita untuk hidup kita. Dan itu sangat nikmat dibandingkan kita membaca cepat-cepat, walaupun tidak dilarang juga membaca cepat-cepat jika memenuhi hak-hak huruf dan juga tajwidnya. Orang-orang yang muraja' Al-Quran, para hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran 30 juz, bahkan sampai punya riwayat lain dari bacaan Al-Quran dari riwayat lain, itu kadang sehari itu murajaahnya aja 5 juz, ikhwan. Sehari murajaah mengulang hafalan aja sehari 5 juz. Karena kalau enggak kayak gitu akan terkelupas hafalan-hafalannya. Sekarang kalau sehari antum murajaah, bukan baca di HP atau di mushaf. Murajaah 5 juz sehari berarti 6 hari 30 juz. 6 hari khatam, seminggu lah khatam. Itu bagi orang yang betul-betul pengen ngejaga hafalan 30 juznya. Ya, maka jangan heran kalau misalnya penghafal Al-Quran antum dapati penghafal 30 juz atau sekitarnya antum dapati sehari-hari selalu murajaah. Karena untuk menjaga hafalan itu betul-betul butuh murajaah harian sampai berjuz-juz. Adapun penghafal Quran yang 30 juz, murajaah harian sehari 1 juz doang, itu kemungkinan besar banyak yang lupa di beberapa ayat atau apa, banyak yang lupa beneran. Karena hafal Al-Quran itu pertama mudah lepas, bagaimana kata Nabi SAW. Kedua, jika tidak dijaga maka mustahil untuk tetap ada, melainkan akan keluar, hilang, dan itu bisa dosa besar, bisa aja dosa besar kalau dia meremehkannya. Ada punya teman dulu lulusan sama Al-Irsyad juga, dan ketika telah lulus dia seperti nggak sampai lulus, keluar di pertengahan, tapi kemudian ketemu waktu di Libya, dia bilang dia telah hafal 30 juz, dan anak kaget karena anak tahu dia orang sepertinya itu enggak mungkin lah sampai kayak gitu. Tapi dia bilang wallahi ana hafal 30 juz. Masya Allah. Terus sekarang ya udah enggak hafal apa-apa lagi. Subhanallah, kok bisa? Jadi setelah lewat dari pesantren kembali ke Sulawesi, entah belajar apa dan seterusnya, kemudian beberapa tahun kemudian kita ketemu kembali dan dia menyatakan dia hafal 30 juz. Udah pernah hafal 30 juz. Kaget. Namun ternyata pernah hafal 30 juz dan sekarang enggak hafal apa-apalah, paling juz 30 doang. Gitu. Dari mana dia bisa hafal 30 juz itu? Ternyata ikut seperti macam pesantren kilat tahfiz, yaitu yang mungkin sebulan atau 2 bulan langsung 30 juz. Ini pesantren kilat 2 bulan 30 juz. Bagi orang yang baru hafal 1-2 juz, itu yakin gak bakal kuat dan gak bakal bisa. Kalaupun bisa, gak bakal pakem hafalannya, pasti hilang-hilangan. Karena ngehafal 30 juz ini memerlukan waktu yang panjang. Memang ada beberapa orang cerdas, Allah kasih kenikmatan karunia hafalan yang kuat, betul. Tapi tetap ketika dia hafal 30 juz, setelah itu harus setiap hari murajaah. Dan para penghafal Al-Quran seperti itu, banyak dari mereka memang baca cepat karena kebutuhan murajaah, maka diwajarkan, ya. Adapun kita sebaiknya kita baca dengan tartil, dengan perlahan dan mentadabburinya. Dikatakan oleh Al-Ustaz rahimahullah, suara yang indah akan menambah kekhusyuan dalam kita melaksanakan sholat. Memperindah suara ketika membaca Al-Quran itu juga dapat membuat hati menjadi lembut dan membuat mata menangis, serta dapat membuat hati dan anggota tubuh kita khusyuk dalam mendengarkannya. Diriwayatkan dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW pada salat Isya membaca watini wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Tidaklah aku pernah mendengar bacaan atau suara yang lebih bagus daripada beliau. Ini baca surat At-Tin. At-Tin salah satu surat di juz Ammah.
Dan dia mungkin kisaran 8 atau 9 ayat sekitar itu. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini surat yang termasuk surat paling populer lah di Al-Quran bagi kaum muslimin pada umumnya. Saking mudahnya dan banyak yang hafal. Kebanyakan dari kaum muslimin hafal. Nah, tapi di sini Al-Barra bin Azib menilai tidaklah aku pernah mendengar bacaan atau suara yang lebih bagus daripada beliau, padahal beliau hanya membaca surat At-Tin. Nah, di sini ada faedah ya, ada faedah jemaah. Bahwasanya surat pendek walaupun surat yang sangat mudah dan semua orang hafal, maka tetap dianjurkan kita untuk pertama memperbagus bacaan. Kedua, mentadabburinya, mendalaminya walaupun itu surat pendek. Kayak watini wa zaitun. Ya, di sini dinilai oleh Al-Barra bin Azib ini suara beliau bagus banget. Ini menunjukkan tidak boleh kita meremehkan satu surat pun dari Al-Quran walaupun itu surat pendek. Ada kalanya seseorang membaca surat yang populer juz amma tapi dengan hati, dengan pemahaman, dengan tadabbur, dengan iman, dengan nada yang baik. Itu lebih afdal jauh daripada fulan atau fulan baca surat-surat panjang, surat-surat yang asing di telinga jemaah namun enggak pakai hati. Dan bahkan boleh jadi jika jemaahnya rata-rata orang awam, berikanlah mungkin untuk salat maghrib terutama surat-surat yang apa? Surat-surat yang pendek, yang biasa kalangan awam mendengarnya, memahaminya. At-Tin misalnya. Kan gampang, familiar, bahkan anak-anak familiar bagi mereka. Ya mungkin kadang-kadang kita terganggu sedikit dengan anak-anak kadang ngikutin bacaan imam, bukan Al-Fatihah aja, surat At-Tin misalnya. Tapi di sini ada suatu value, nilai dengan beberapa anak-anak kita tuh ngikutin bacaan imam, menunjukkan ihtimam dan perhatian anak-anak ini pada Al-Quran, pembiasaan mereka. Alhamdulillah kita ada sedikit bahagia, ada cukup bahagia dengan anak-anak ini mau ngikutin bacaan Al-Quran imam walaupun itu sedikit mengganggu sebagian jemaah. Tapi ada sisi seperti kita sama-sama berinteraksi, sama-sama kita itu hidup dengan surat yang dibacakan oleh imam. Terutama di salat maghrib, karena kita tahu salat maghrib biasanya paling banyaknya jemaah gitu. Dan memang Rasulullah SAW umumnya di salat maghrib itu meringkas bacaan atau memperpendek bacaan, tidak lama-lama. Walaupun kadang pernah lama, tapi umumnya salat maghrib itu sebentar bacaannya, bacaan suratnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat beliau untuk memperindah bacaan Al-Quran mereka, dan beliau memuji sebagian sahabat yang dikaruniai suara yang indah dalam membaca Al-Quran Al-Karim, sebagaimana pujian beliau kepada Abu Musa Al-Ash'ari yang diberikan suara yang indah sekali ketika membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Engkau telah diberikan suara bagaikan seruling dari seruling keluarganya Dawud. Artinya suara Abu Musa Al-Ash'ari saat membaca ayat-ayat Al-Quran itu indah sekali. Di sini apakah harus punya suara yang indah? Tidak harus, tetapi jika mampu lakukan. Karena ini suatu anjuran dari Nabi SAW. Nabi menyukainya. Abu Musa Al-Ash'ari aja dipuji oleh beliau. Ini menunjukkan bahwasanya bersuara indah dalam membaca Al-Quran itu sesuatu yang disenangi dan disukai serta dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun kalau memperjelek suara dengan maksud agar tidak riya, maka dikhawatirkan ini masuk ke dalam syirik juga. Jadi lawan riya itu dengan tetap membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang indah. Terus baca Al-Quran dengan suara yang indah, jadi imam misalnya. Maka jangan memperjelek bacaan Al-Quran. Memperjelek demi manusia, malah ini bisa lebih buruk. Melainkan tetap lakukan baca yang bagus, baca yang indah. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang tidak melakukan Al-Quran, yaitu tidak melantunkan dengan enak. Itu bukan golongan Nabi SAW. Memang ini tidak termasuk dosa besar insyaallah, tetapi siapa yang Allah Ta'ala karuniakan nafas yang baik,
bacaan yang baik, suara yang baik, kemudian dia tidak mensyukuri rezeki tersebut dengan membaca Al-Quran dengan jelek atau tanpa irama sama sekali, tanpa enak didengar sama sekali, maka dia termasuk golongan yang kufur nikmat. Termasuk golongan yang kufur nikmat. Maka hendaknya yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, bacalah dengan baik. Bacalah dengan taghonni, yaitu dengan menadakan dia, tapi nadanya sesuai dengan nada pada umumnya secara natural untuk Al-Quran. Adapun kalau nadanya disandingkan atau diserupakan dengan nada lagu, nada musik, maka ini haram. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah orang yang tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Kalau sengaja tidak membaguskan bacaannya, menjelekkan suaranya, maka ini orang yang tidak bersyukur dan bukan termasuk golongan Nabi SAW. Akan tetapi, ada pula irama bacaan yang dilarang oleh para ulama. Semisal bacaan yang mengikuti irama musik dan lagu. Bahkan membaca Al-Quran dengan mengikuti alunan irama musik dan lagu merupakan bid'ahnya para qari, bid'ahnya para pembaca Al-Quran yang paling jelek menurut para ulama. Sebab musik itu hukumnya haram dalam Islam dengan dasar ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dan juga tidak ada di zaman salafus saleh orang yang membaca Al-Quran dengan notes, dengan nada-nada musik. Nah, di sini ternyata banyak dari para qari pembaca Al-Quran itu pakai seperti ini. Taib, kalau langgam, yang kita sebut langgam ya, langgam atau disebut dalam bahasa Arabnya maqamat, ya, yang diajarkan di beberapa pesantren-pesantren terutama tradisional. Ini adalah suatu permasalahan yang harus diangkat ya di banyak tempat di Indonesia ini, karena beberapa dari pesantren itu mencetak kader-kader pembaca Al-Quran semata agar diundang di festival, di maulidan, di acara-acara religius. Cuma untuk itu. Terus menghafal beberapa ayat yang akan dijadikan bahan bacaan. Dan jarang sekali membaca Al-Quran di kesendirian. Melainkan ini hanya undangan. Ibaratnya gini ikhwan. Kalau antum melihat ana sebagai da'i, pengajar, ana enggak pernah belajar misalnya. Ana baru baca atau buka kitab kalau ngajarin antum aja. Di rumah enggak pernah belajar. Misal begitu. Pantas enggak kira-kira ana untuk ngajar? Enggak pantas. Karena seperti ana nyuruh antum belajar, lah ana sendiri enggak pernah belajar. Ana menampakkan ana orang yang terbelajar, tapi ana sendiri enggak pernah belajar. Lalu bagaimana dengan para qari, para pembaca Al-Quran di festival-festival dan di acara-acara religius, diundang kemudian dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca terus dengan nada-nada dan maqam yang meliuk-liuk, yang mana baca aja di rumah itu jarang, dan hanya baca Al-Quran ketika ada undangan. Ini sebenarnya pembaca Al-Quran atau bukan? Seharusnya bukan ini mah. Ya. Ini terjadi dan ada beberapa yang seperti ini dikarenakan apa? Dikarenakan ketika dulu dia belajar Al-Quran, belajar cuma langgam, nada-nada, diajarin gitu sampai bisa melengking dengan baik sesuai dengan nada-nada dan peraturannya. Udah kayak musik. Dan ayat yang dihafal tuh hanya ayat-ayat tertentu saja. Jadi dia bukan penghafal Al-Quran sejati sebenarnya. Ngafal Al-Quran supaya bisa bacain Al-Quran nanti di acara-acara itu dan dapat amplop. Kemudian juga tidak faham dengan apa yang dibaca betul-betul, tidak mentadaburi dengan apa yang dibaca, melainkan lebih fokus di apa? Di masalah pembelokan antara maqam Hijaz menuju maqam Nahawan misalnya, dari maqam Nahawan menuju maqam Bayati misalnya, dari maqam Bayati nanti kita ubah gimana bisa menjadi maqam Rost dan seterusnya, langgam-langgam dan melengking, tidak natural, melainkan dibuat sepulai lebih dramatis. Ya. Adapun kalau misalnya imam kita Ustadz Fawaz misalnya, kalau pakai langgam, iya itu pakai langgam, tetapi bacaannya normal.
Bukan yang dipelajari seluk-beluk dari cengkok-cengkok yang enggak. Beliau normal, bacanya natural, enak, makanya enak. Kita bisa tadabbur, bisa khusyuk. Tapi kalau antum lihat di acara-acara tertentu yang sampai melengking tinggi bacaannya sampai apa? Kadang-kadang juga sebelum Jumatan itu gitu memang jadi terbiasa di telinga kita. Ala bisa karena biasa, dianggap biasa. Padahal kalau mau diperhatikan, tidak sedikit dari makhraj atau dari mad, terutama mad panjang pendeknya itu yang dilanggar betul-betul demi memfulfill atau demi memenuhi kebutuhan dari langgam dan cekok-cekoknya. Ini tidak benar, bacaan seperti ini tidak benar. Bacaan ini seperti ini tidak benar. Yang benar adalah bacaan yang normal aja dengan nada, tetapi secara natural, tidak dipaksa-paksakan, apalagi sampai ada mungkin 8 tahun atau kadang-kadang ada di acara-acara apa seperti maulid atau haulan apa gitu. Ada qori ya, dan dia itu punya riwayat penyakit jantung. Namanya membaca melengking seperti itu membutuhkan nafas yang tinggi, nafas yang panjang dan nada yang tinggi. Maka ketika baca nada tinggi sekali dan itu membutuhkan energi jantung yang cukup kuat harusnya, tetapi qadarullah jantungnya enggak kuat. Ya. Maka kemudian tiba-tiba dia langsung ya udah mati, bubar. Enggak kuat jantungnya. Ibarat kayak misal orang punya riwayat jantungan, dia olahraga dipaksakan sampai kunang-kunang, ya kan? Kan banyak yang serangan jantung seperti itu. Gara-gara enggak kuat, maka mati. Ya. Ada enggak orang di zaman Nabi baca Al-Quran, kemudian mati gara-gara baca Al-Qurannya? Ini karena berlebihan. Sampai ketinggian, melengking, sampai kemudian membutuhkan jantung disiksa untuk sampai ke nada itu, atau ke ketinggian suara itu, akhirnya mati. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah maafkan kita dan orang-orang seperti ini. Ya. Kemudian kita bahas masalah mentadabburi Al-Quran, dan ini sangat penting. Mentadabburi Al-Quran yaitu merenungi, memikirkan, memahami betul-betul apa yang di Al-Quran. Baca itu ayat Al-Quran, baca ayat, baca tafsirnya. Karena itulah tujuan, diantara tujuan dari diturunkan Al-Quran, supaya kita paham. Habis paham baru kita amalkan. Gimana bisa kita amalkan kalau kita enggak paham? Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Juga agar orang-orang berakal dapat mendapat pelajaran. Untuk dua hal, agar kita hayati ayat-ayatnya, kita renungkan ayat-ayatnya. Terus orang yang berakal dapat pelajaran dari apa yang dilakukan, terutama masalah sejarah, apa yang terjadi di masa lalu, dari kezaliman Fir'aun, kezaliman Haman, kezaliman Qarun, dari banyak kisah yang kita ambil pelajaran darinya. Banyak kisah misal Bani Israel, banyak kisah tentang Bani Israel di situ, Al-Baqarah terutama, yang ternyata kejadian-kejadian di kekinian hari itu juga kita bisa refleksikan dengan bagaimana karakter Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan kejadian-kejadian di kehidupan kita sebenarnya jemaah. Itu kalau kita selami Al-Quran betul-betul, kita akan dapatkan ternyata kunci jawabannya dari Al-Quran. Ternyata semua itu terefleksikan dengan keglobalan ayat-ayat dalam Al-Quran. Sehingga kita itu merasakan bahwasanya kehidupan ini semua ada jawabannya dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung. Makanya kalau kita lihat kenapa para ustadz rata-rata enggak ada yang gila gitu. Untuk melihat para ustadz, walaupun mereka mungkin ada sisi penyimpangan di masalah akidah di beberapa hal, tapi antum jarang melihat ustadz itu sama gila. Kenapa? Atau pembaca Al-Quran deh, pembaca Al-Quran pada umumnya. Kenapa mereka enggak gila? Kenapa mereka waras-waras aja dengan beban kehidupan mereka? Dan kenapa kelihatannya baik-baik aja semuanya? Karena fikiran, karena tadabbur terhadap ayat dan syariat. Terhadap ayat dan syariat, makanya ngerti dan tetap tenang.
ngerti dan tetap tenang. Padahal semakin tinggi keilmuan seseorang, maka ujian yang Allah berikan itu semakin tinggi juga. Semakin tinggi juga yang boleh jadi umumnya orang keumumannya itu tidak akan mampu menghadapi ujian seperti ujiannya para nabi dan juga ujian para dai dan orang-orang saleh. Kemudian dikatakan di sini Allah Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi isi Al-Qur'an, dan seandainya kalau Al-Qur'an selain Allah, jadi seandainya Al-Qur'an dari selain Allah, maka mereka mendapati padanya perselisihan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman di surat Sad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Al-Quran, kitab yang diturunkan kepadamu yang diberkati agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Allah Ta'ala juga berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, ini kalimat mengerikan juga kalau misalnya kita perhatikan bagaimana diri kita. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci? Maka ini seperti menunjukkan bahwasanya kalau kita tidak mau mentadabburi, mendalami Al-Quran, maka itu menunjukkan hati kita kayak dikunci, ada kuncinya gitu, ada gemboknya. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat di atas adalah dalil atas wajibnya mengetahui makna-makna dari ayat Al-Quran semampu dia. Ya. Juga dalil bahwa membacanya dengan tartil jauh lebih baik daripada membaca cepat. Mengingat tadabbur itu tidak akan tercapai dengan membaca cepat. Nah, di sini berarti kita perlu banget mengetahui makna dari surat-surat ini, terutama juz amma. Pahami baik-baik gitu. Supaya kita bisa tadabbur. Kalau kita enggak mau memahami, enggak mau seperti maka ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci, jangan-jangan keras hati kita. Kata beliau rahimahullah, bagaimana atau tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain membaca ayat Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Itu dia. Yang paling bermanfaat kalau kita lagi gusar, gundah, baca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Baik ketika lagi baca duduk atau lagi sholat, terutama tahajud misalnya, coba baca dengan tadabbur, tafakkur, baca. Maka yang punya hafalan itu jangan sia-siakan hafalannya. Baca ketika dia tahajud, baca apa yang dia hafal. Kemudian dia renungi di situ dan dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa untuk kalbunya. Dia akan mendapatkan gizi yang menghidupkan kalbunya. Sebab hal ini mengumpulkan semua kedudukan orang yang sedang berjalan kepada Allah. Keadaan orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan kedudukan orang-orang yang bijaksana. Hal inilah yang mewariskan rasa cinta, rindu, takut, harap, kembali kepada Allah, tawakal, ridha, penyerahan diri, syukur, sabar, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi hidup dan sempurna. Coba sekarang kita periksa qalbu kita dengan beberapa dari poin-poin ini. Dengan Al-Quran akan terwariskan pada hati kita cinta pada Allah. Itu yang membuat kita hidup kita jadi enak, sempurna, nyaman gitu. Cinta pada Allah, rindu pada Allah, ada rasa takut tapi berharap juga sama Allah, bersyukur sekaligus bersabar atas segala hal. Dan juga banyak keadaan-keadaan hati kita yang atmosfernya itu begitu indah, kompleks namun sederhana sebenarnya. Dengannya hati kita menjadi hidup dan sederhana itu baca Al-Quran. Dengan mentadabburinya kita akan dapat. Seandainya Al-Quran itu membosankan, tentulah akan ada versi-versinya. Tentulah akan ada perubahan-perubahan dan editing. Tapi kan Al-Quran yang kita kenal dari zaman dulu, zaman kita masih baru hidup, zaman kita masih kecil, sampai sekarang sama, Al-Quran itu sama. Enggak ada perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita yang turunkan Al-Quran itu, kata Allah, dan kita yang menjaga Al-Quran itu, dijamin oleh Allah Ta'ala, terjaga, enggak berubah.
Masih ingat kayak kita dulu sekali tahun 80, 90 Al-Quran ibu kita atau keluarga kita itu masih Al-Quran yang lama, yang versi cetakan Indonesia yang warna kertasnya coklat atau kuning, terus tebel-tebel hurufnya. Kita baca pun sekarang belum tentu bisa lagi. Masih ingat gak itu? Dulu masih kayak gitu. Dan Al-Quran dengan huruf dengan versi itu, dengan versi sekarang yang mungkin lebih modern, kemudian cetakan lebih bagus, harum kertasnya, rapih tulisannya, adalah Al-Quran yang sama seperti Al-Quran yang tercetak puluhan tahun lalu. Enggak ada perubahan sama sekali. Itulah yang justru itulah yang the real, yang nyata dan yang pasti, hakiki sebagai kitabullah. Tidak berubah-ubah. Tidak seperti kitab-kitabnya orang Nasrani yang telah dirubah-rubah oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pada masanya. Kita Al-Quran sama dari dulu sampai sekarang. Al-Qurannya sama, tidak ada perbedaan. Maka coba kita baca dan betul-betul jadikan qalbu kita itu dapat faedah dan manfaatnya sehingga hidup dan sempurna. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam baca Al-Quran dengan tadabbur, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran daripada perbuatan selainnya. Apabila ia melewati ayat yang dia butuhkan untuk mengobati hatinya, maka ia akan mengulang-ulangnya meskipun sampai 100 kali. Walaupun ia menghabiskan 1 malam membaca 1 ayat tersebut diulang-ulang demi mengobati hatinya. Pernah enggak kita seperti ini? Atau minimal enggak sampai 1 malam lah, itu subhanallah ya. Minimal mungkin 10 menit lah. Kita baca surat yang menjadi healing buat kita. Menjadi healer, yaitu yang menyembuhkan, syifa'ul lima fis sudur, penyembuh apa yang ada di hati dengan mentadabburi ayat-ayat ini. Apa ayat itu coba misalnya? Ada misalnya kita tuh coba kita misalnya di surat Al-Qasas. Anda pengen buka dulu surat Al-Qasas kan? Misal ada kalanya manusia itu kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu yang berharga buat dia, kehilangan momentum, kehilangan ini itu, yang hatinya itu farigh, hatinya langsung kayak kosong. Hatinya kayak kosong karena kehilangan makhluk yang selama ini mengisi hatinya. Coba kita lihat bagaimana kisah Nabi Musa yang masih bayi, kisah ibunya Nabi Musa alaihissalam di rezim Fir'aun ketika itu, ya, rencana Fir'aun bahwasanya anak laki-laki yang lahir dari ibu Bani Israel pokoknya dibunuh, karena dalam mimpi Fir'aun sebelumnya kerajaannya itu akan dihancurkan oleh seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Itu mimpinya begitu. Itu mimpi nyata loh itu. Itu mimpi buruk yang bakal nyata. Yang ternyata siapa yang akan menghancurkan kerajaannya? Yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Dan itu mimpi itu jauh sebelum Nabi Musa lahir. Jadi Fir'aun ini orang tua banget gitu loh. Udah tua gitu. Nah, Nabi Musa lahir, kalau anak-anak laki-laki Bani Israel lainnya itu udah pada dibunuh. Nah, ketika ibunya lahiran, waduh laki-laki, karena dulu nggak ada USG, jadi nggak tahu ini laki-laki, pasnya, wah laki-laki nih, ketakutan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala punya rencana dan rancangan takdir yang ajaib, luar biasa. Ya, karena kata Allah di sini, yuzabbihu abna'ahum wa yastahin nisa'ahum. Firaun itu akan menyembelih loh. Tasbih di sini. Jadi anak laki-laki walaupun bayi baru lahir disembelih lah kalau kutarbillah. Saking ketakutannya Firaun akan hartanya hilang, akan kerjanya hilang. Tuh lihat tuh orang kalau udah cinta dunia kayak gitu. Namun di sini Allah Taala lihat Firaun berkuasa di Mesir gitu. Dan gak ada yang bisa ngalahin Firaun dari kalangan makhluk, gak ada. Tapi lihat ketika Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang lemah.
Kata Allah apa? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami ingin memberikan karunia pada orang-orang yang dianggap lemah di muka bumi ini. Dan kami akan jadikan mereka sebagai para imam, dan kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang akan mewarisi bisa mewarisi surga atau mewarisi hasil dari bumi ini. Wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Jadi Allah Ta'ala akan menolong si Musa kecil ini yang masih bayi, ya. Maka bagaimana Allah Ta'ala memberikan strategi yang ibunya Nabi Musa pun itu enggak kepikiran bahwa ini rancangan yang luar biasa dari Allah. Wa awhayna ila ummi Musa an irdi'ih. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Wahyu di sini maksudnya wahyu, bukan wahyu kenabian, tapi wahyu ilham. Kami berikan ilham kepada ibunya Musa agar ardi'ih, agar susuilah itu dulu. Jadi anak ini lahir, susui dulu. Kalau misalnya kamu takut, wahai ibunya Musa, fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Disuruh apa kemudian? Disuruh apa, semacam tabut atau peti, ya. Taruh Musa di situ yang masih baru lahir, taruh di sungai, di kali. Subhanallah. Taruh di kali. Ya. Apa janji Allah di sini? La takhafi wa la tahzani. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, kata Allah, ya. Ketika, ini pelajaran, ketika Allah Ta'ala lah yang mencanangkan takdir buat kita, sepahit apapun, kehilangan apapun itu, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Nah, itu kan buat hati kita tuh. Biasanya hati kita kenapa sedih? Karena ketakutan atau karena kehilangan. Kan kayak gitu. Kalau ketakutan atau kehilangan sesuatu, makanya kita sedih. Ketakutan akan sesuatu jadi membuat kita sedih itu. Kita kayak nggak bisa, nanti gimana ya, ketakutan. Dan ini yang Allah perintahkan. Kalau pakai logika sederhana manusia, mana mungkin bayi sekecil itu ditaruh di kali, ya mati, tenggelam, nanti gimana? Tapi jangan takut, jangan sedih. Apa janji Allah? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa ini kepada kamu, dan kami akan jadikan dia sebagai di antara golongan para rasul. Subhanallah. Itu janji Allah. Ya. Maka ibunya Nabi Musa nurut, yakin sama Allah. Nah, dipungutlah di kemudian spot, ketemu dengan orang-orang dari kerajaan Fir'aun. Maka diambil itu Nabi Musa. Wah, ada bayi nih, gitu kan. Tapi namanya bayi nggak bisa bohong dari segi wajah, karakter, kulit dan seterusnya. Lah ini kok bayinya bukan bayi muka-muka Mesir, ini muka-muka Bani Israel. Tapi ini masih bayi. Maka istrinya Fir'aun pun memprotek bayi ini, jangan diapa-apain nih bayi, bisa aja kita jadikan anak atau jadikan pembantu atau gimana. Padahal mereka itu semua tidak tahu. Mereka tidak tahu. Wahum la yash'urun, mereka tidak tahu, enggak ngeh ini bayi yang kelak akan menjadi penyebab kehancuran Fir'aun dan bala tentara. Ini bayi masih kecil, ikhwan. Kayak hati-hati kita itu nggak boleh ngeremehin bayi yang kecil ini. Kita siapa tahu jadi presiden, siapa tahu jadi apa, kita nggak tahu. Ya, terlantar ini, subhanallah. Lihat orang-orang yang bayi Nabi Musa alaihissalam, bayinya seperti itu. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke sumur, terlantar kemudian sampai ke daerah Mesir. Tapi kelak malah menjadi menteri, subhanallah. Ya. Apa kata Allah? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hatinya ibunya Nabi Musa pun kemudian menjadi kosong. Hati perempuan yang kehilangan anaknya kosong. Kayak misalnya antum, Pak. Antum kepikiran ekonomi, kepikiran ini, kepikiran itu. Kalau antum naik mobil atau naik motor, betul antum memperhatikan rambu-rambu. Hati antum kosong, bisa aja gitu. Antum nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu harus gimana, kosong.
tatapan juga tatapan statis gitu aja udah. Udah. Kadang diajak ngobrol sama orang, kayak enggak ini. Orang kadang kok banyak pikiran kayak gitu. Lingkungan kemudian enggak ngeh. Diajak ngobrol sama orang, apa ya? Banyak pikiran nih. Kosong. Hati yang kosong. Ya. Namun pokoknya disingkat kemudian akhirnya kemudian putrinya Ibu Musa ini, yaitu kakaknya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dulu punya kakak sebenarnya, kakak perempuan. Suruh, tolong kamu perhatikan itu bagaimana bayi kita. Si Musa itu gimana dia di kerajaan Firaun, diperhatikan. Ternyata nangis terus itu bayi Musa itu. Disusuin sama siapapun di kerajaan itu nggak ada yang mau, Musa nggak ada yang mau karena udah pernah ngerasain susu sebelumnya dari ibu yang original. Maka kemudian kakaknya pun mengajukan diri. Sepertinya saya tahu yang bisa nyusuin dia. Daripada nangis terus, kita balikin, coba kita kasih ke ibu yang bisa menyusui dia gitu misalnya. Maka kemudian, oh iya kasihan daripada nangis. Jadi orang-orang yang dari kerajaan jahat ini pun terhadap bayi mereka nggak bakal tega gitu loh. Orang-orang jahat ini pun, kerajaan yang banyak orang jahatnya itu pun terhadap bayi ini nggak bakal tega. Maka diberikanlah ke kakak. Mereka nggak tahu kok ini kakaknya Nabi Musa. Ya udah, dititipinlah oleh mereka. Ini sebagai bayi yang dititipkan dari kerajaan Firaun. Sehingga bayi ini mendapatkan lisens gitulah, dapat protect gitu. Bahwa ini yang dilindungi oleh istrinya Firaun. Jadi jangan diapa-apain bayi ini. Hatta walaupun dia keturunan Bani Israel, diamankan, jangan dibunuh. Sedangkan bayi Israel lainnya dibunuh. Maka si Musa ini kemudian dikembalikan ke ibunya tanpa mereka sadari bahwa ini adalah ibunya. Maka disusuinlah itu. Di sini ajaib. Kayak diputer gitu. Diputer tapi ternyata awalnya pahit, tapi di tengah-tengah kepahitan itu ada kronologi yang mana tujuan Allah Ta'ala mengadakan kronologi dan kepahitan ini adalah untuk memprotek dan memperbaiki keadaan. Dan subhanallah, itulah cara Allah menjaga Nabi Musa alaihissalam. Coba seandainya Nabi Musa alaihissalam tidak diberikan kronologi seperti ini, niscaya dia akan jadi buronan dan mungkin akan mati di usia masih berapa hari. Subhanallah. Nah, ketika kita mentadaburi ayat-ayat seperti ini, kita ulang kisah-kisah ini dalam keadaan misal kita kehilangan anak, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan barang yang selama ini kita manfaatkan, kita ternyata enggak, segala kehilangan itu ada gantinya atau ada kembalinya. Segala kehilangan itu kehilangan yang baik. Kalau disabarin akan ada gantinya atau akan ada kembalinya. Dan gantinya insya Allah baik, atau kembalinya insya Allah dalam keadaan lebih baik. Itu pelajarannya. Sehingga kemudian kita berhusnudzon sama Allah atas segala takdir yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Itu kalau kita tadabburi. Sehingga wajar seseorang yang betul-betul dia pengen mengobati hatinya, ia akan mengulang-ulang ayat yang sangat relevan dengan kondisi kehidupan dia. Meskipun misal sampai 100 kali dia ulang-ulang dalam satu malam misalnya, sampai dia yakin sama Allah Ta'ala bahwa kebenaran di ayat ini akan terwujud pada hidup dia insya Allah. Begitu. Maka membaca Al-Quran dengan tadabbur, memikirkan dan memahaminya, itu lebih baik daripada membacanya sampai khatam tanpa mentadabburi, tanpa memahaminya. Nanti di bulan Ramadan juga kita hendaknya gitu. Panjangkan lebih durasinya untuk baca Quran. Dan khatam bagus, lebih dari 1, alhamdulillah, lebih dari 2, masya Allah. Namun jangan tinggalkan tadabbur. Jangan tinggalkan memahami dan mendalaminya, karena itu lebih bermanfaat bagi hati kita dan lebih membantu untuk memperoleh keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan memikirkannya adalah pokok kebaikan hati. Mentadabburi Al-Quran merupakan obat dari penyakit hati. Hal ini sebagaimana dinasihat Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah
bahwa membaca dan mentadabburi Al-Quran adalah obat dari penyakit hati. Beliau berkata, Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati itu ada 5. Pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur, itu obat hati. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, khala'ul batn. Mengosongkan lambung, yaitu banyak puasa. Banyak puasa itu bikin penyakit hati berkurang bahkan hilang. Ya, artinya kalau kita banyak makan, justru itu yang bikin kita malas-malasan, penyakit hati banyak. Itu. Dan penyakit hati orang zaman sekarang itu juga di antara penyebab terbesarnya adalah apa? Karena banyak makan dan mudah untuk mendapatkan makanan dengan varian beragam dengan mudahnya, dan dia makan apa aja. Maka yang seperti ini mengeraskan hati sebenarnya. Qiyamul lail, yaitu qiyamul lail, salat tahajud maksudnya. Qiyamul lail, salat tahajud. Menjadi obat hati. Wat tadarru'u 'inda sahur, bertadarru' yaitu merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Di waktu sahur yaitu dia berzikir, dia istighfar. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang beristighfar di waktu sahur. Jadi kalau kita sahur nanti di bulan Ramadan, jangan nonton lawakan, haram itu, enggak boleh. Itu malah justru penghinaan sebenarnya terhadap syariat Islam. Itu waktu sahur, itu waktu yang berkah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir untuk melihat atau mendengar siapa-siapa yang berdoa meminta istighfar padanya. Lah ini malah justru nonton lawakan. Sahur, makan sahur perbuatan amal soleh, tapi sambil nonton lawakan, ini tidak relevan, nggak baik, sangat tidak baik. Bahkan ada sisi perendahan dan pelecehan di dalamnya. Maka hendaklah dia bertadarru', yaitu merendahkan diri kepada Allah ketika dia lagi apa? Lagi makan sahur atau di waktu sahur tersebut. Dia sholat mungkin tahajud, dia sholat witir, dia melakukan apa, zikir, atau dia di atas sejadahnya, dia istighfar, dia mengingat kesalahan-kesalahannya, mengingat dosa-dosanya, mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wallah, itu enak banget itu enak banget seperti itu. Dan yang kelima, yaitu mujalasatus salihin, berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Baik, itu yang bisa kita sampaikan insyaallah dari masalah tadabbur Al-Quran. InsyaAllah besok Jumat jika tidak hujan kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan masalah tadabbur Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki diri kita sehingga kita bisa mentadabburi Al-Quran dengan lebih baik lagi. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.